Ya, pemirsa, sidang obstruction of justice yang menghadirkan ke-6 tersangka hari ini masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dari 5 dakwaan yang sudah dibacakan dalam sidang hari ini, 2 orang menyampaikan nota eksepsi, yakni Baikuni Wibowo dan juga pada sidang sebelumnya, pemirsa, Barada Richard Eliezer sebagai terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua tidak menyampaikan eksepsinya. Sementara untuk terdakwa Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati sebaliknya juga sama seperti Baikuni Wibowo menyampaikan eksepsi atas surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Dan untuk membahas berbagai manuver yang dilancarkan oleh para terdakwa ini, kita akan membahasnya bersama Ketut Sumedana selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung. Selamat sore jelang malam, Pak Ketut. Selamat sore menjelang malam, Pak Fandi. Baik, Pak Ketut, tampaknya cukup banyak ya eksepsi yang dilayangkan oleh para terdakwa, walaupun kita mengetahui ini belum masuk pokok materi perkara seperti yang sudah disampaikan oleh majelis hakim sebelumnya. Tanggapan dari Kejaksaan Agung yang besok rencananya akan menyampaikan tanggapan atas nota-nota keberatan atau eksepsi tersebut seperti apa, Pak Ketut? Jadi begini, Pak Fandi, ada beberapa orang yang mengajukan, beberapa orang terdakwa yang kemarin 2, yang hari ini baru 2 yang mengajukan ya, dan selebihnya tidak mengajukan eksepsi ya. Artinya apa? Yang tidak mengajukan mungkin akan mempercepat suatu proses persidangan sebagaimana asas KUHP ya, cepat, mudah dan biaya ringan ya. Adapun substansi yang diajukan dalam eksepsi ini sebenarnya mengacu pada 156 KUHP itu ada 3 hal, yaitu terkait dengan kompetensi pengadilan, yang pertama, yang kedua terkait dengan syarat formil surat dakwaan, yang ketiga terkait dengan syarat material surat dakwaan. Akan tetapi setelah saya memantau proses persidangan 2 hari ini, ya, bahwa semua yang disampaikan oleh teman-teman penasihat hukum dan terdakwa hanya terkait dengan pokok materi perkara. Bahkan sidang kemarin itu, Mbak Fandi, itu majelis hakimnya menegur agar jangan mengulangi lagi surat dakwaan dan membantah, dan itu sebenarnya harus disampaikan dalam proses penuntutan, proses setelah pokok perkara diperiksa. Betul, betul. Itu yang saya lihat, Mbak Fandi. Nah, kalau pakar pidana menyebut ini tampaknya semacam strategi gitu untuk memancing jaksa penuntut umum katakanlah menyampaikan pendapatnya, dan ini juga bisa berarti ya kekhawatiran bahwa ada keringanan atau katakanlah ini strategi tersendiri dari tim kuasa hukum. Tanggapan dari JPU, apakah besok rencananya akan ada tanggapan tersebut? Begini, yang kita tanggapi adalah terkait dengan 143, 156 KUHP yang kita tanggapi. Ketika di luar dari itu berarti sudah masuk pokok materi perkara, seperti itu. Nah, kami tidak melihat ini adalah suatu strategi. Strategi itu nanti kita hadapkan, kita lihat nanti pada saat proses pemeriksaan saksi, proses pemeriksaan terdakwa di persidangan, karena itu hak mereka untuk melakukan pembelaan diri. Oke, tapi isi nota eksepsinya sendiri atau nota keberatannya sendiri menurut Pak Ketut beralasan tidak? Saya melihat tidak mengacu kepada ketentuan yang ada dalam KUHP ya, 156 tadi. Harusnya kompetensi absolut relatifnya itu yang harus dibahas dalam eksepsi itu. Apa itu kompetensi absolut terkait dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara tersebut? Itu pertama. Yang kedua, kompetensi relatif terkait dengan apa? Terkait dengan undang-undang yang diterapkan dalam perkara ini. Itu. Yang ketiga terkait dengan syarat material dari surat dakwaan. Apa itu? Terkait dengan siapa yang melakukan, apa yang dilakukan, lengkap, jelas, dan cermat dalam menyusun surat dakwaan. Yang keempat sekarang terkait dengan surat formal daripada surat dakwaan, sehingga konsekuensi daripada surat dakwaan tidak memenuhi tadi bisa dibatalkan atau batal demi hukum. Nah, tadi kemarin dan hari ini saya tidak melihat hal tersebut dikupas dalam eksepsi. Sehingga menurut saya apa yang disampaikan oleh teman-teman JPU kemarin itu adalah surat dakwaan sudah cukup cermat, lengkap, dan jelas, clear. Tidak ada celah bagi para terdakwa untuk mengajukan keberatan ya, seperti yang disampaikan kemarin? Harusnya seperti itu. Ya, sehingga kemungkinan jawaban yang akan diberikan oleh penuntut umum besok itu hanya tidak terlalu banyak, hanya terkait dengan tadi, 3 hal yang tadi. Ketika tidak menyentuh substansi daripada satu eksepsi, maka sudah tentu majelis hakim akan melanjutkan persidangan ini dengan pemeriksaan saksi-saksi. Apalagi beberapa terdakwa yang dihadirkan juga sudah menyatakan bahwa surat dakwaan sudah cukup cermat, jelas, dan lengkap, seperti itu. Jadi alasannya apa ya Pak Ketut? Maksudnya ini kan sebagai praktisi hukum, sebagai para pelaku hukum yang memiliki dasar-dasar ilmu hukum, ini seharusnya menjadi salah satu katakanlah pengetahuan
basic gitu, pengetahuan dasar bahwa eksepsi seperti ini tidak seharusnya disampaikan sebelum kita masuk kepada pokok materi perkara yang bisa berarti ini sebuah apa ya, katakanlah bumerang gitu, blunder untuk tim kuasa hukum. Ada alasan apa ya Pak ya? Alasan yang paling sering disampaikan oleh teman-teman penasihat hukum itu adalah mengulur waktu proses persidangan. Seperti tadi saya dengar bahwa ada salah satu terdakwa mengajukan 2 minggu eksepsi. Ini kan sudah nggak masuk akal. Betul. Karena apa? Karena 1 minggu sebelum persidangan dimulai, dia sudah menerima salinan surat dakwaan dan salinan penetapan hari sidang. Itu seharusnya kalau profesional 3 hari atau hari ini atau itu sudah diajukan langsung eksepsinya. Ini 2 minggu. Nah, alasan itulah mengulur-ulur waktu. Sehingga apa yang terjadi kalau mengulur waktu terlalu lama dengan sidang yang dibatasi oleh waktu karena masa penahanan, maka mereka dimungkinkan untuk keluar demi hukum seperti itu. Tapi itu menurut saya sih terlalu jauh. Karena hakim sudah mempertimbangkan waktu proses pelaksanaan persidangan yang pas untuk para terdakwa itu. Upaya seperti ini apakah juga bisa menjadi pertimbangan untuk majelis hakim kalau dari kacamata Pak Ketut? Biasanya yang saya hadapi sih kalau orang mengulur-ulur waktu persidangan ya justru akan memperberat prosesnya ke depan. Karena itu akan menyulitkan hakim dalam proses berikutnya. Hakim ini kan kalau bisa ini bisa bersama-sama dengan saksi yang dihadirkan sama-sama dan mempermudah proses persidangan juga secara bersama-sama. Karena saksi yang dihadirkan, ahli yang dihadirkan juga nanti sama dalam bekas perkara yang 7 tadi ini. Terkait dengan obstruction of justice atau terkait dengan pembunuhan. Saksinya itu sama tuh 60 saksi itu ya itu aja saksinya nggak ada yang berubah. Oke, itu nanti akan saya dalami lebih lanjut, tapi saya ingin katakanlah menggarisbawahi lagi. Jadi eksepsi atau katakan nota keberatan yang dilayangkan oleh terdakwa kemarin ini bisa menjadi pertimbangan bagi majelis hakim untuk menjatuhkan vonis lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Seperti itu Pak Ketut? Tidak, begini. Eksepsi itu adalah hak dari terdakwa. Betul. Akan hak dari terdakwa. Hak dari terdakwa dan penasihat menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh jaksa tidak benar. Itu tidak akan mempengaruhi berat ringannya suatu tuntutan atau suatu putusan, akan tetapi menyulitkan suatu proses atau melamakan suatu proses persidangan ini. Kita maunya kan sesuai dengan asas kuap, cepat, sederhana dan biaya ringan. Asas kuapnya seperti itu. Ketika perkaranya kita langsung, karena apa? Ini yang beda-beda ini yang satu berkas dalam satu tindak pidana yang diajukan ini beda-beda. Ada yang mengajukan eksepsi, ada yang enggak. Bahkan hari ini 2 ngajukan eksepsi, 4 belum tentu ngajukan suatu eksepsi. Dan satunya belum kita tahu kan ke depannya. Yang kemarin 1 kita hadirkan sama sekali dan ngajukan, bahkan pengacara sendiri menyatakan bahwa itu sudah cukup jelas, cukup lengkap dan cukup cermat dalam menyusun satu surat dakwaan. Jadi kalau misalnya kita bisa katakanlah konklusi atau tangkap dari eksepsi yang dilayangkan oleh terdakwa Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati kemarin itu pure hanya untuk mengulur waktu, seperti itu ya Pak Ketut? Biasanya seperti itu. Biasanya. Tidak ada terkait dengan substansi dari isi dakwaan para JPU ya? Nah, kalau saya lihat tadi substansinya tidak terkait dengan 156 KUHP. Tadi sudah saya jelaskan rangkaiannya apa saja, termasuk tadi ya syarat formil material surat dakwaan, termasuk juga kompetensi atau kewenangan mengadili, absolut dan relatif ada di sana. Itu tidak diungkap secara jelas dan tegas dalam pengajukan eksepsi kemarin. Bahkan yang kita tonton kemarin, majelis hakim itu pernah menegur. Karena apa? Ada pengulangan dari surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum dimasukkan dalam materi eksepsi. Itu sudah masuk dalam satu pokok perkara. Sudah sempat ditegur. Bahkan tolong dipercepat, ini sudah masuk materi perkara. Ini hal-hal seperti ini harus disadari oleh teman-teman penasihat hukum. Katakanlah proses persidangan yang sekali lagi ini kan biasanya kita pelajari ya ketika kuliah dulu di Fakultas Hukum seperti itu ya. Pak Ketut, untuk besok tanggapan sidang di hari Kamis ini, tanggapan untuk terdakwa Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati nanti akan dilakukan secara terpisah? Biasanya terpisah, tidak mungkin kita gabung. Karena apa? Karena yang diajukan ini kan juga terpisah kemarin. Materi tanggapannya sama Pak Ketut? Iya kan hampir mirip sama dua-duanya. Tidak ada perbedaan, mungkin ada perbedaan peran, mungkin apa dan sebagainya. Kan dan itu sudah masuk materi perkara. Saya yakin sih sama tanggapannya seperti apa yang disampaikan pada hari ini. Dan tim jaksa penuntut umum juga masih sama seperti komposisi awal? Biasanya sih tidak berubah. Karena mereka yang tahu persis persidangan sejak awal sampai nanti proses tuntutan diajukan dan putusan diajukan tidak berubah. Karena mereka yang lebih tahu tentang
termasuk berkas perkara dan alat bukti yang diajukan dalam proses persidangan ke depan. Sampai akhir seperti itu ya. Pak Ketut, saya juga ingin sedikit mendalami terkait dengan persiapan untuk nanti proses persidangan setelah tanggapan atau katakanlah sidang tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi terdakwa. Saksi-saksi semua alat bukti semuanya yang akan dihadirkan dalam persidangan sudah siap ya Pak Ketut? Kalau dari kami cukup siap karena ada 60 saksi kita sudah lihat ada berkas perkara dan beberapa ahli sudah kita siapkan dan barang bukti apalagi kan kalau kami tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa proses kedepannya tidak siap karena penuntut umum lah yang mempunyai kewajiban atau hak untuk membuktikan surat dakwaan yang dibacakan pada hari ini dan kemarin. Untuk Richard Eliezer sendiri seperti apa Pak Ketut, mengingat bahwa ia adalah salah satu terdakwa yang tidak mengajukan eksepsi sama sekali atas dakwaan yang dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tapi Pak Ketut juga sebelumnya menyebut bahwa Kejagung meminta konsistensi yang bersangkutan dalam proses persidangan ke depan. Begini, untuk Richard Eliezer ya di samping kemarin menyatakan permohonan maaf secara terbuka di depan persidangan setelah persidangan ditutup, ya status terdakwa ini adalah mendapatkan justice collaborator. Artinya apa? Mereka mendapatkan keistimewaan oleh LPSK terkait dengan apa? Ada 3 hal biasanya. Yang pertama adalah perlakuan khusus, yang kedua adalah perlindungan terhadap keamanan yang bersangkutan, yang ketiga nanti kita lihat konsistensi mereka dalam memberikan keterangan, apakah tetap dalam keterangan berkas perkara disampaikan kepada penyidik sama dengan apa yang disampaikan oleh majelis hakim. Nah, proses ini nanti akan dijadikan rekomendasi oleh LPSK kepada penuntut umum untuk meminta keringanan hukuman kepada hakim. Ini adalah reward proses ketiga, reward daripada yang diberikan oleh justice collaborator. Biasanya seperti itu, Mbak. Substansi dari kesaksian Richard Eliezer yang seberat atau sepenting apa Pak Ketut agar bisa mendapatkan status dari JC tersebut kalau dari kacamata Anda? Nah begini, JC itu diberikan pada saat proses penyidikan berlangsung, ya kan? Nah teman-teman dari LPSK memandang bahwa apa yang disampaikan oleh EI ini adalah sangat penting dalam hal mengungkap perkara yang lain, dan faktanya memang terjadi sedemikian rupa. Ketika terdakwa Richard Eliezer ini menyampaikan bahwa mereka mengakui melakukan satu pembunuhan, bahwa ada suatu perintah dari atasannya. Nah, inilah yang membuyarkan skenario-skenario yang dibangun sebelumnya. Jadi ini sangat penting buat kita dalam proses persidangan. Yang penting apa yang disampaikan itu adalah konsisten ya dalam berkas perkara, sehingga tidak ada perubahan-perubahan yang signifikan yang menyebabkan pembuktiannya menjadi bias seperti itu. Oke, tidak akan mengubah apapun yang berada dalam isi dakwaan tersebut ya, Pak Ketut ya? Harapan penuntut umum itu adalah seperti itu. Baik. Karena bagaimanapun juga ya, di samping juga saksi ini sangat penting ya, saksi lain juga tidak kalah penting. Dan alat bukti yang kita kumpulkan, yang kita dapatkan dalam berkas perkara juga sangat penting dalam hal menggali kebenaran materi dalam proses pemeriksaan di persidangan. Mungkin sedikit Pak Ketut ada gambaran terkait dengan baik untuk terdakwa Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, dan juga mungkin Ricky Rizal dan yang lainnya. Jumlah saksi yang akan dihadirkan oleh tim Jaksa Penuntut Umum ada berapa banyak, Pak? Kurang lebih sekitar 60 saksi. Berapa, Pak? Dari keluar 60 saksi. 60 saksi. Ya, dari keluarga korban kemarin sudah disampaikan ada 12 saksi yang akan kita hadirkan dari keluarga korban. Baik, ya. Tampaknya kita akan melihat seperti apa jalannya persidangan, terutama ketika pemeriksaan saksi, karena ini salah satu agenda yang cukup dinanti untuk melihat seperti apa titik terang dari pengusutan kasus ini. Baik, Pak Ketut, selamat istirahat sebelumnya. Besok tampaknya akan jadi hari yang cukup panjang untuk para teman-teman dari Kejaksaan Agung. Ya. Lancar semuanya Pak Ketut, salam sehat selalu. Terima kasih atas waktunya bersama kami dalam MNC News Now sore hari ini. Terima kasih, Pak Mandi. Sore jelang malam, sampai jumpa Pak Ketut. Ya, selamat sore.